di share. Nah, share dulu. Shalom dan selamat pagi semua jemaat CLC yang ada di sini dan di rumah. Saya percaya sedang menonton kami dimanapun kau berada. Saya tahu karena kita baru bertemu di semalam, tidak ada yang di kampung lagi, dan kami bersyukur karena you still with us, even though you with us with online, through online, but doesn't matter because God Emmanuel, God always with us. Itu namanya. Jadi mana pun kamu semua berada, syukur puji Tuhan. Shalom, shalom bagi kamu, bagi semua keluargamu dan bagi semua yang ada jemaat CLC di mana pun kamu berada. Shalom, shalom is peace, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kefiburan. Shalom itu banyak maksudnya. Jadi boleh ucapkan orang kiri kanan dan baik di sini dan di rumah. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, baik saya akan memimpin kamu ke dalam doa pembukaan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time, God is good. Itu yang bisa kita ingat Tuhan. Karena kebaikan dari kita melalui Tuhan. Kau datang, Kau hantar anak Yesus Kristus ke dunia ini Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Karena Kau tidak mau melihat kami memikulnya Tuhan. Jadi Kau betapa begitu besar dengan kasih-Mu sehingga Kau mengirimkan anak Yesus Kristus datang ke dunia untuk kami, untuk menebus dosa kami, untuk menggenapi hukum Taurat Moses. Dan kami bersyukur Tuhan, bilurnya Tuhan kami disembuhkan, darahnya Tuhan kami dipulihkan. Segala berkat Tuhan kami terima, segala bentuk, segala ikat-ikat semua Tuhan Yesus, kita sumpah semua Tuhan Yesus telah dilepaskan dari tahun dan dengan kuasa dan Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas benda apa yang melakukan dari tahun dan Tuhan. Terima kasih Yesus dan kebaikan yang telah berikan kepada kami dulu sekarang selama-lamanya tidak akan berubah. Dan firman-Mu Tuhan kami istirahat selalu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan berkuasa, tajam sehingga menusuk ke dalam tulang susu Tuhan. Jadi Tuhan kami percaya Tuhan, Kau sentiasa mengingat firman-Mu Tuhan. Dulu sekarang selama-lamanya firman-Mu tetap berkuasa Tuhan. Dan Kau mengingat janji-Mu Tuhan. Itu kami sudah klaim dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi kita menggunakan bagian kami para pagi Tuhan. Baik dimanapun jemaat berada Tuhan, baik di rumah, baik di kampung. Karena kami baru selesai mengundi Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau sudah memberkati dan kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus atas berkat kemurahan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami baru selesai mengundi semalam Tuhan. Dan bahwa kami sudah tahu Islam Tuhan. Kami serahkan keputusan biar you ke dalam tangan-Mu Tuhan. Siapapun yang memimpin negara ini Tuhan, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai apapun keputusan mereka Tuhan Yesus. Kau turut bekerja dalam keputusan mereka. Siapapun yang akan memerintah di negeri ini Tuhan, Engkau yang turut bersama mereka Tuhan. Biarlah keputusan mereka lakukan tidak berat sebelah, tidak mementingkan diri sendiri, dan keputusan yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk kebaikan untuk semua Tuhan, tanpa mengira masalah Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin
bekerja di hati mereka Tuhan. Biar utusan mereka semua Tuhan Yesus, keputusan yang baik, keputusan yang datang dari Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan untuk bangsa negara kami Tuhan Yesus. Semua kami terima kasih karena dan bersyukur kepada Tuhan. Siapapun yang memimpin kami, negara kami Tuhan Yesus, kami percaya itu Tuhan. Kau tetapkan dan kami percaya Kau yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kami semua Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena kami sudah membuat undian Tuhan Yesus dan membuat undi Tuhan Yesus. Kami percaya sampai kami undi Tuhan Yesus semua yang kami kasih pembinaan Kau Tuhan Yesus. Dan begitu juga Tuhan Yesus kami doakan recession yang berlaku di negara ini Tuhan. Di mana sekarang berlaku recession Tuhan, kami percaya Malaysia tidak menghadapi recession ini dalam buruk Tuhan Yesus. Ekonomi Malaysia terbangkit Tuhan Yesus. Karena dalam Kau supply Tuhan Yesus. Kau supply, Kau menyediakan mereka, Kau menyediakan apa keperluan kami. Firman-Mu ada katakan bahwa Allah bukan manusia keperluan guru kaya dan kemudian khusus Yesus. Walaupun berlaku recession, walaupun berlaku ekonomi merosot, inflasi sana sini Tuhan Yesus. Tapi kami yang percaya kepada Tuhan tidak dikurangkan Tuhan Yesus. Karena itu jadi Tuhan, Kau akan menyediakan berkat-berkat kemurahan. Kau akan menyediakan apa yang kita perlukan. Terima kasih Bapak. Dan itu juga Tuhan, walaupun sekarang masih lagi endemik Tuhan Yesus, masih lagi coronavirus masih sana sini Tuhan Yesus, walaupun sudah tidak terlalu macam dulu Tuhan, kami percaya Tuhan. Yang percaya padamu akan berlindung dalam dengan kepak sayang dalam Mazmur 91 Tuhan Yesus. Kami akan berada di bawah kepak sayang Tuhan. Sakit dan disampar musuh tanpa yang tersembunyi tidak membentuk kami. Walau 1000 rebas kami sebagai 10 rebas terhadap kami semua, itu tidak akan menimpa kami. Karena Kau yang akan hantar malaikat dan Kau yang tidak hidup dan menjaga kami di setiap langkah kami. Itu janji-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau mengurapi kepala kami. Dan masih mengerti Tuhan Yesus, Kau walaupun kami berada dalam lembah kegelapan, kami berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya. Kau beserta kami Tuhan. Itu firman-Mu dan kami klaim dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi ini, baik jemaat yang tengah dalam perjalanan ke sini Tuhan Yesus. Percaya Kau menyertai mereka, mereka bersama sampai dan selamat pulang juga nanti Tuhan Yesus. Pergi gereja dan pulang gereja akan diselamatkan Engkau, disertakan oleh Engkau, karena Engkau Allah Immanuel, Allah bersama. Biarlah segala aktiviti kami Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus. Kami percaya bisa berberkat dan kami serahkan musician, praise worship leader dan pengkhotbah kami akan saling Tuhan menggunakan beliau untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah semua kami percaya Tuhan Yesus, semua yang disampaikan akan saling Tuhan Yesus adalah datang kepada Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedang doa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya. Oke, mari saya serahkan kepada Joy untuk mimpin pujian. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian kita lagi. Ku diberi kuasa.
Bunga di sini Tuhan, sungguh indah di tempat. Mari kita buka hati kita dan naikkan pujian ini.
besar pengorbananmu bagiku, lalu jalanmu untuk dimengerti, sungguh besar.
sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih atas semua pemain musik dan saya yang sudah ayam di dalam kebaktian pagi hari ini, dan saya mengucap syukur karena kepercayaan pastor kita dan pemimpin gereja yang telah memberikan saya untuk mengambil bagian pada hari ini. Nah, topik yang saya mau membawakan kepada kita pada hari ini ialah pengampunan dosa dalam perjanjian baru. Pengampunan dosa dalam perjanjian baru. Kenapa saya mau membawakan topik ini ataupun tema ini di dalam kehidupan saya yang sudah terjadi, bagaimana saya sudah diampuni di dalam Yesus Kristus. Dan pagi ini saya mendengar berita jam 7 dan tentang bagaimana parti-parti yang mempertahankan kursi-kursi mereka dan bagaimana yang jatuhnya. Tetapi saya mengambil satu daripada itu untuk membukakan daripada pemikiran kita pada pagi hari ini. Saya membawa topik ini daripada pengampunan dosa dalam perjanjian baru yang sudah melepaskan kita, dan bagaimana kita mempertahankan percaya kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, next. Dalam pengampunan dosa dalam perjanjian baru ini, saya memberikan satu yang kita memperingatkan beberapa besar pengampunan dosa yang telah dianugerahkan kepada kita. Seberapa besar pengampunan dosa yang telah dianugerahkan kepada Anda dan saudara saya. Yang kedua, bagaimana Anda mempertahankan milik pengampunan dosa Anda. Bagaimana kita dapat mempertahankan seperti apa yang saya mulai tadi, berita jam 7, bagaimana kursi-kursi yang dipertahankan di dalam tempat-tempat mereka, dan itu kita tinggalkan. Daripada yang ketiga, perbedaan pengampunan dosa di Matius sebelum kayu salib dengan surat Efesus setelah kayu salib. Nah, saya mau kita membaca daripada ayat Matius 6, 9 sampai 12 ini. Perbedaan pengampunan dosa di Matius sebelum kayu salib. Dalam surat Matius dan Markus, Lukas, itu ada dalam pelayanan Yesus di dunia ini, waktu di dunia. Kita membaca daripada Matius 6, 9 hingga 12. Bagi ayat ini. Ini Matius sebelum di kayu salib, Yesus sebelum disalib.
dan kita membaca daripada ayat firman. Oke, dalam ayat 9 ini, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 11, 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini Yesus, dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Di dalam surat Matius ini, dia sebelum disalib. Kalau kita melihat apa yang ditulis Efesus, Rasul Paulus di dalam surat Efesus, setelah ataupun sesudah dia disalib di kayu salib, dan kita melihat daripada Efesus pasal 1 ayat Efesus pasal 1, kita membaca daripada ayat 2 dan 7. Efesus pasal 1 ayat 2 dan 7. Ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menurunkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikurniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Nah, ini kita dapat melihat bagaimana dosa yang diampuni daripada perjanjian baru. Nah, dalam the next pendahuluannya, pengenalan. Dalam pengenalan ataupun pengertian daripada Yesus ini, ya, kebaikan Allah ini didapatkan dalam hidup kita, dan karya Yesus kita sebagai manusia. Kita dijemput untuk bertobat dan ada sukacita di surga. Ini terdapat daripada surat Lukas 15 dan 7. Nah, dalam pengenalan Yesus ini, dalam pengenalan Allah ini kepada kita, kebaikan Allah ini ditampakkan di dalam hidup dan karya Yesus. Allah memberikan Yesus, dan kita orang yang berdosa telah diselamatkan. Karena ini yang kebaikan Allah kepada kita sebagai orang yang berdosa. Kalau kita dapat melihat daripada pengenalan daripada firman Tuhan ini, apakah Tuhan Allah tidak dapat mengampuni ataupun tidak dapat melepaskan kita daripada hukum-hukum sejak awal dan Adam melakukan dosa? Dia boleh, walau bagaimanapun dekat dan jauhnya, Tuhan Allah dapat melakukan semuanya itu. Tetapi
cara Allah bagi kita ada lain. Dia berbeda. Dia memberikan kebaikan Allah itu ini ditempatkan dalam hidup kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Yesus yang tidak berdosa itu, dia telah melakukan dan menggenapi semua hukum-hukum yang telah ada di dalam kita, dosa yang ada di dalam kita, dan maka itu semua dosa itu telah diikul Yesus di atas tubuhnya sendiri di kayu salib. Nah, kalau saya melihat daripada kebaikan Allah ini, hidup pribadi saya sendiri, saudara dan saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita banding-banding hidup kita, tambah lagi saya umur sudah jauh dan tidak ada beratnya, tidak ada seimbangnya dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan dosa, tidak ada, karena saya lebih daripada beratnya. Tetapi kebaikannya, walaupun dia dosa yang kecil besar, Tuhan itu sangat baik. Dia dapat mengambilkan kita dan melepaskan kita daripada kehidupan kita yang jahat itu. Nah, maka itu saya mendorongkan jemaat untuk melihat pengampunan dosa kita di dalam perjanjian baru, bukan di dalam perjanjian lama, bukan di surat Matius sebelum Yesus disalib, tapi sesudah Yesus disalib. Kita sudah membaca daripada Efesus 1 ayat 2 dan 3 tadi. Nah, dalam ayat Lukas 15 dan 7, dan kita membacanya. Mari bagi ayat ini, Lukas 15 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia 7. Saya Lukas 15 ayat 7. Kita membaca sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena ke-99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita melihat daripada itu domba-domba yang 100 domba dan 99 yang ada, yang satu itu hilang, dan bagaimana gembalanya untuk mencari dia. Waktu dia mendapat yang satu itu, apa yang kita tahu daripada cerita daripada Alkitab, dia akan mengambil domba itu dan memberikan dia di atas bahunya. Nah, kalau kita melihat dari kebaikan yang seperti ini, Tuhan Allah kita dapat melihat daripada apa yang Dia melakukan untuk kita orang yang berdosa. Dan banyak contoh, kalau kita mengambil contoh yang seterusnya juga, kita dapat membaca daripada firman Tuhan, anak yang hilang. Anak yang hilang, betapa baik bapaknya, dan bagaimana kita dapat melihat bapaknya yang begitu baik, sehingga anaknya yang selalu bersama dengan dia kecewa tentang kebaikan bapaknya, karena dia sangat mengasihi orang dan anaknya yang memboroskan hartanya. Dan the next, dalam pengertian kita daripada firman Tuhan ini, yang saya mendorongkan kita, isi kandungannya dan pengertian kita ialah Yesus memiliki kuasa. Yesus memiliki kuasa.
apa kuasa yang Yesus memiliki? Di dalam Yesus ini, ia memiliki kuasa melakukan anugerahnya. Dia memberikan anugerahnya, dan karena anugerahnya, di dalam pembacaan Ibrani, dia ada perojomai, melakukan secara anugerahnya yang diberikannya kepada kita, dan dia melepaskan kita daripada dosa, dan juga membebaskan kita. Dia melepaskan kita. Pelepasan ini di dalam bahasa Ibrani, dia adalah nafias. Dia melepaskan daripada dosa. Dalam Alkitab masa kini, 2000 tahun yang sudah, dan pada saat ini mau sampai kepada 1999,45, dan sedikit lagi yang tinggal. Dan kita di dalam arti pembebasan ataupun pelepasan ini, ia membebaskan kita dari segala dosa kita. Dosa kita yang selalunya setiap hari, dan dulu saya betul-betul juga saya suka juga saya mau hidup kudus, hidup benar, suka juga saya mau hidup suci, baik ditinggung orang, ditinggung bapak, ibu, tetapi saya tidak dapat melakukan. Apabila saya merasa berpikir seperti itu, jadi saya beres dalam pemikiran saya, pelepasan itu ada. Tetapi nanti saya membuat sesuatu yang saya tidak dapat kontrol daripada kawan saya cakap yang tidak baik, tapi saya merasa dia menjadi satu dosa. Ini yang saya selalu mengingatkan bagaimana berfokus kepada kesilapan kita itu. Tetapi kata Yesus di sini, pengertian kita daripada firman Tuhan ini, Yesus yang memiliki kuasa. Dia ada kuasa yang memberikan kita lepas daripada dosa-dosa, daripada pemikiran hati kita, dan dia melepas kita ataupun membebaskan kita dari seorang dari kesalahan atau dosa. Ini yang Yesus kita yang telah kita memiliki, yang saya mendorongkan jemaat untuk melihat kuasa Yesus ini. Nah, di dalam the next. Bagaimana caranya? Kalau saya mau tanyakan kita, bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan di atas segalanya? Nah, inginkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kadang-kadang orang katakan, kalau saya mencintai kamu dengan segenap hati, saya mencintai Yesus dengan segenap hati. Bagaimana caranya kita dapat mempertahankan itu di dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita melihat di dalam ini, dan bagaimana cara bagaimana mengasihi Tuhan di atas segalanya, dan inginkan Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan Yesus sendiri mengerjakan hal ini. Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan, bukan kita. Bukan kita yang mengerjakan, bukan kita yang melakukan, bukan kita berusahakan. Hal ini saya sudah melakukan ini di dalam hidup saya. Kalau kita mendengar Gunung Murud, dia sudah awal dijadikan dengan satu orang yang dibuatkan gunung ini tempat berdoa. Tapi orang itu, saya satu orang yang pertama ikut dia. Ada grup-grup
saya pulang, dalam 1 bulan, 2 bulan, terasa saya gagal. Kegagalan saya hampir rumah tangga saya rusak. Sikit-sikit rusak, tinggal sedikit saja tidak rusak. Daripada saya antara istri, antara anak, dan antara keluarga, adik-beradik akan merusak. Karena apa? Karena saya sendiri yang ingin, ataupun saya sendiri yang berusaha, yang melakukan apa yang kita lakukan. Tetapi kita dapat melihat Tuhan Yesus sendiri mengerjakan hal ini. Kita melihat daripada firman Tuhan. Bagi ayat ini 2 Tawarik 20 ayat 17. 2 Tawarik dalam perjanjian lama, 2 Tawarik 20 ayat 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Ini yang Tuhan mengerjakan bagi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berdosa. Kita yang berdosa. Apa katanya? Janganlah kamu takut dan terkejut. Maju besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan dengan usaha kita sendiri. Nah, next. Di dalam nota ini, perkataan firman Tuhan dalam keadaan kita menghadapi masalah. Dan percayalah kepada Tuhan, di dalam Dia kita menaruh harapan dan Dia akan membawa kita tempat dan waktu yang tepat. Tuhan membawa kita kepada waktu yang tepat bagi kita. Nah, janganlah kita memberi tumpuan kepada kesilapan kita. Kadang-kadang kita di dalam kita dapat melihat kelemahan. Saya percaya uraian saya tidak lebih daripada apa yang pastor menguraikan daripada firman Tuhan, dan saya terus kepada poin. Dan tumpuan kita selalu menghadapi dengan masalah kita, kekurangan, sakit penyakit, dan anak sekolah, transport anak sekolah, nah banyak macam. Jangan kita tumpuan kepada kesilapan kita itu, tetapi mari kita fokus kepada Kristus yang telah membebaskan kita dari segala kekalahan terhadap iblis. Nah, kita jikalau kamu mulai khawatir, apa yang kita lakukan? Jemaat CLC saya mendorongkan kita, jikalau kita mulai khawatir tentang apa, panggillah Yesus dan Dia akan menjawab engkau. Nah, aku akan berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah, dalam terjemahan Alkitab baru ini, Mazmur 55 ayat 16,
Di sana dia yang dapat memberitahu tentang Tuhan itu dia akan, kita berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan kita di dalam ayat itu. Nah, dalam pertama mulai kita mendeklarasikan ataupun mulai kita melakukan perkara yang baik, kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus menjadi sumber kehidupan. Nah, perkataan firman itu yang tadi itu perkataan firman Tuhan dalam keadaan kita menghadapi masalah adalah percaya. Kita percaya kepada Tuhan, di dalam Dia kita menaruh pengharapan dan Dia akan menjawabkan kita tepat dan waktu yang tepat. Dan bukan hari ini, dan Dia katakan tepat waktu yang tepat. Dan di dalam kesaksian saya daripada keluarga saya, dari anak saya Adebera, waktu dia mulai bertunangan ataupun dia ditunang dengan istrinya, dan saya tidak tahu kalau ikut cara kerja kita, ada tunangan yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan selepas itu, dan waktu saya melihat daripada keadaannya, dan saya sangat bersyukur juga kepada Tuhan karena hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Dan apa kata saya sebagai ibu bapak, kami dua sebagai ibu bapak, pergi saja DPN dan sign saja di sana, nanti kita begini dan melihat daripada yang kita dapat melihat. Nah, suatu ketika dia memberikan jawaban bagi kami dan katanya, saya mau tunggu waktu tepat yang tepat Tuhan berikan kepada saya. Saya mau keluarga saya, anti uncle saya dari Lawas datang, dan seperti itu yang saya katakan di tempat waktu yang tepat. Tetapi waktu yang tepat bagi dia, bagi kami semua dapat berjalan dengan bebas dan dia dapat melakukan pernikahannya dengan baik. Saya sangat puji Tuhan atas kebaikan Tuhan yang kita dapat menantikan yang waktu yang tepat bagi kita menjadi kebaikan untuk kita, menjadi berkat untuk kita. Nah, dalam percaya kepada Tuhan itu dan dalam Dia kita menaruh harapan dan Dia akan membawa kita di tempat waktu yang tepat. Dan jikalau kamu mulai khawatir, nah, sana lagi terulang. Jikalau kamu mulai khawatir dan panggillah Yesus dan Dia akan menjawab engkau. Dan kita berseru kepadanya Allah dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Nah, daripada dosa dan kita kembali kepada pengampunan dosa di dalam perjanjian baru. Jadi saya selalu mendengar pengkhotbah ataupun pastor-pastor. Dia mengatakan begini, pengkhotbah mendorongkan untuk terus mengakui dosa. Akuilah dosa kamu. Dan mengakui dosa, dia mengatakan kalau tidak mengakui dosa, tidak ada keselamatan bagimu. Saya ada satu kawan sekolah tahun 73 lah, kami buat pertemuan. Jadi sampai saya menemukan dia dalam beberapa tahun lama kita keluar. Saya dengar dia waktu dia kerja sini, dia sebagai polis marin dan dia sebagai gangster juga di Batu Tiga, begitulah. Jadi jelas umur dia sudah tua seperti saya dan dia tidak sanggup lagi menghadapi masalah punya geng-geng di Batu Tiga. Tadi dia transfer pergi Lawas, dia balik pergi Lawas. Waktu dia pergi Lawas, saya tanya dia sebelum dia
tanya, saudara, bagaimana kamu sekarang, mana kedudukan kamu, di bidang masih juga kerja begini. Dan sesudah itu, dan saya bilang dengan dia, puji Tuhan, satu kesempatan yang memberikan kita bertemu di dalam hidup kita beberapa puluh tahun. Kita di sekolah dulu, lalu kita berjumpa. Jadi katanya, ialah puji Tuhan, katanya, baguslah kata saya katanya. Jadi dia kata, baguslah kamu sekarang katanya. Dan saya ini seperti kita di sekolah juga saya katanya. Umur saya sekarang mau 60 lebih, belum saya lebih baptis, tapi dia orang Israel, orang daripada kawasan yang sudah diajar daripada firman Tuhan. Tapi belum saya lebih baptis saya katanya. Jadi sebenarnya kata saya, adik, bertobatlah kamu, katanya. Kamu mengakui dosa kamu, jadi baru kamu ada keselamatan. Waktu kamu mau mati, baru Tuhan mengampuni kamu, katanya. Tetapi kalau saya belajar daripada dosa ini, banyak khotbah mendorongkan kita seperti itu. Terus mengakui dosa, mengatakan kalau tidak mengakui dosa, keselamatan kita tidak ada, hilang. Nanti kita pergi, tidak ada. Tetapi ini dalam saya belajar dan menemukan daripada pengampunan dosa di dalam perjanjian baru, di dalam hidup kita selepas Yesus mati di salib. Pengakuan dosa tidak ada membebaskan kita. Tidak dia dapat membebaskan kita. Kalau kita melakukan satu perbuatan yang tidak baik, seperti perzinahan, mencuri, membunuh. Tetapi kalau kita mengaku itu, dan dia memberikan kita lebih, dia membuatkan kita lebih segar daripada dosa yang kita lakukan. Kita paham? Kalau kita melakukan, saya seorang yang membunuh, tetapi apabila saya bertobat daripada saya membunuh orang ini, dan dia memberikan kesedaran di dalam pemikiran saya, dia menjadi satu, saya menjadi gila. Karena saya pikirkan hal itu. Tetapi saya satu kawan yang terlalu dekat dengan saya, selalu menghubungi. Saya tahu dia dulu memang Samsing juga dia, saya tunggu dia tidak juga dia letak begini. Dia bilang dia Samsing saja. Apabila satu bulan rohani dan dia pergi sekolah, dan sekarang dia sebagai gembala. Dia sebagai gembala di Kucing ini, transfer dari KL. Jadi waktu dia ceritakan hal-hal Samsingnya ataupun perbuatan pekerjaannya dulu, bukan main hebatnya. Di kedai lukis itu kelas kena. Tetapi kalau saya melihat daripada hal yang seperti itu bukan dia menyadarkan bahwa dia sebagai Samsing. Sebenarnya Samsingnya itu yang sudah Tuhan ambil di atas tubuh Yesus Kristus sendiri. Dia melepaskan dia. Itu Samsing bukan dia punya lagi. Itu hebat-hebatnya itu bukan dia punya. Hebat-hebatnya itu Tuhan yang sudah mengambilkan di dalam tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka itu kita dapat melihat di dalam Yesus, dalam surat Yesus itu. Tetapi banyak juga orang yang memberikan kenyataannya begini. Tidak, kita kan kenyataannya di dalam firman Tuhan tidak ada dasar Alkitab untuk ajaran ini. Kita membaca daripada Kejadian sampai Wahyu. Saya banyak juga saya membaca dari Kejadian sampai Maleakhi dan Matius sampai Wahyu, tetapi saya tidak baca dia ada urutannya. Saya baca tetapi puji Tuhan ada satu-satunya kawan yang katakan saya membaca daripada perjanjian lama bilang sampai perjanjian baru 6 kali katanya. Tapi saya dengar dia tidak hidup itu jauh lagi daripada yang saya dengarkan Tuhan. Ini yang saya mau. Kita
saya mengajakkan kita untuk melihat daripada firman Tuhan. Ternyata dalam firman Tuhan kita membaca Efesus 1. Beri ayat ini. Efesus 1 ayat 7. Menjelaskan, mengatakan bahwa pengampunan dosa adalah menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagi ayat Efesus pasal 1 ayat 7. Nah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang kita dapat melihat. Ia mengampuni kita daripada kekayaan. Dia menurut kekayaan kasih karunia Allah itu yang melepaskan kita daripada dosa. Dan tidak ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa pengampunan dosa kita itu dia tidak mengatakan sama sekali. Nah, di dalam pengampunan dosa kita diberikan, ia berdasarkan kemurahan Tuhan itu, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ia kita dapat dibebas dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak dapat memperolehnya dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak dapat memperolehkan pengampunan itu dari kemampuan kita sendiri. Nah, saya mau kita belajar daripada pengajaran tentang pengakuan dosa. Ada di dalam Alkitab. Kita mau belajar tentang hal ini. Pengajaran tentang pengakuan dosa dikutip daripada 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat yang terakhir. Mari membaca beri ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita belajar daripada pengakuan dosa ini. Ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, di dalam Alkitab kita belajar tentang pengakuan dosa yang dikutip daripada ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini daripada ayat firman Tuhan. Bukan kita bilang, oh tidak ada yang di dalam firman Tuhan. Ada. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam ayat ini, kita tidak dapat melihat daripada satu sudut ayat saja. Kita tidak membangunkan doktrin kita, kehidupan kita, perubahan kita, pelepasan pemulihan kita berdasarkan dengan satu ayat dalam Alkitab. Kita tidak dapat mengambil satu. Kalau kita mengambil satu daripada ayat firman Tuhan dalam Alkitab, daripada satu ayat, di sana dia mengatakan, kalau tangan kamu mencuri, tangan kamu dipotong. Lebih baik tangan kamu tidak ada, kamu masuk surga. Dan mata lagi kan? Nah ini saya tidak dapat menjelaskan, kita tahu semua. Dan itu, tetapi kita tidak berdasarkan dengan satu ayat daripada firman Tuhan. Kita tidak dapat mengambil doktrinnya daripada firman Tuhan. Nah surat yang ditulis Paulus menulis surat kepada Roma dan Korintus dan Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika dan Timotius, Titus, surat Filemon. Tetapi di dalam surat Ibrani, Paulus menulis Ibrani ini tidak jelas. Nah, Paulus menulis dia secara semua untuk gereja. Paulus menulis di gereja-gereja semua untuk gereja, tidak ada pengakuan dosa, tetapi yang diilham oleh Roh.
tidak ada yang diilham oleh roh. Hanya menurut kekayaan kasih karunia dan kemurahannya seperti di dalam Efesus 1 ayat 7 tadi. Dia dengan kerelaannya. Itu yang kita belajar, dan saya mendorong kita untuk melihat kebaikan Tuhan itu yang sudah membebaskan kita, melepaskan kita daripada dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kasih Allah kepada kami dan sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sali. If we want to learn about grace, memang panjang sebenarnya. Kalau nak tahu lagi lebih grace, boleh tanya dengan Pastor Pak Sali. Pastor dia lebih, dia kalau kita apa yang kita dekat, kalau kita extremely grace, semuanya dia selalu nasihat ya. Kalau kita extremely grace dalam kasih berkat kemurahan akan mengerjakan jika begitu. Macam yang belajar, kebijaksanaan dan banyak lagi. So tahun depan rajin datang Bible study. Saya pun memperingatkan pada diri saya sendiri untuk datang ke Bible study. Kita belajar semua tentang grace. Okay, sungguh interesting for me, right? Okay, sebelum kita menjalankan doa, mari kita saya pimpin dalam doa. Okay. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang telah memberikan kesalib dari Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan dalam Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih Yesus atas grace, atas kasih karunia yang telah limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus dulu, sekarang selalu kami terima. Dan Tuhan, setelah kami akan berjalan tangguh, kami percaya Tuhan dapat menilai Tuhan, tidak melihat Tuhan, karena Kau melihat kita dalam hati yang Tuhan. Dan tidak firman Tuhan, apapun kami tabur Tuhan Yesus, itu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau lebih tahu berapa pun nilainya. Kau tidak melihat Tuhan, tapi Kau melihat keikhlasan kami Tuhan untuk memberikan tanggung Tuhan untuk membangun gereja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan bagian memberi Tuhan Yesus. Kami percaya mereka sudah menerima berkat. Tangan-tangan ini memberi Tuhan. Kau melihat dan Kau tahu. Kau tahu Tuhan apa yang Kau berikan kepada mereka. Semua dosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji nama Yesus dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur semua katakan amin. Mari silakan lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian hanya dalam nama-Nya. Sementara takut kita dijalankan.
So, welcome and glad you are here. Saya rasa semoga yang sudah berlatih datang ni. So, bagi yang selalu datang tu lambaikan tangan. Wow, Tuhan memberkati dan stay lah di sini ya. Right, next. Kebaktian pra-Christmas Teknon, kebaktian pra-Christmas 10 Disember 2022, Sabtu, bertempat di gereja ini pada pukul 6 sudah dari sinilah, 6 petang. 6 petang. Dan selalunya kita akan bawa peples lah. Macam tu. So, diskon. Dan kita ada juga aktiviti-aktiviti. Selalunya kita akan buat action gift. Nanti yang pengelola ini tidak ada, saya rasa boleh saja berapa pun nilainya. Jadi next week kita akan beritahu lah berapa nilainya. Tapi biasanya ikut seganti. Itu lah. Oke, ini tentatifnya pukul 6 petang kedatangan jemaat. Saudara petang be here petang datang. Dan kita makan dulu rasanya ya. Makan bersama. Wow. Makan dulu ya. 7:30 mula kebaktian. Dan teman makan fellowship itu dan kita be ready. 7:30 kita akan mulakan kebaktian. Ini persembahan praise and worship dan khotbah pastor persembahan dari pelayanan kanak-kanak selama minggu ya. Exchange gift. Yes, exchange gift. Saya pun nanti saya akan offer kembali macam exchange gift itu. Sebab Ken dengan Map tidak dari sini. Mereka yang merancang semuanya. Okay, kita ada juga Ken. Kita contoh silap itu bisa dengar. Ken usia emas dan kanak-kanak Ken different. Ken kalau usia yang berusia sedikit, Ken lain sedikit lah. Kalau kanak-kanak itu lebih baik lagi. Betul. Okay. Dan sambutan berkat. Selalunya kalau every year kita akan galakkan sampai orang yang mahu menyumbangkan hadiah, berkat apa-apa lah untuk sambutan berkat itu. Selain dari action gift, kamu semua sendiri dan yang rasa dengan sukacitanya mau menyumbangkan berkat apa-apa boleh saja ya sumbangkan. Mau yuki dalam mana Tuhan mengatakan ya. Right? Kita ada juga bocor-bocor. Bocor-bocor ini dihaskan untuk kita semua bocor-bocor. Malam tu kita semua mesti spotting lah. Kita dengan rasa sukacitanya kita merayakan pra-Natal Christmas. Okay? Dan doa penutup. Lepas tu kita ada juga minum malam dan bersurai. Bersurai dalam 10-11 itu the next day kita akan ada kebaktian seperti biasa dan hari ini. Right? Okay. Next. Alright. You are invited to our Christmas caroling. 26 Februari 11. Hari ini hari apa? Bulan 26 next week. Next week. Rumah Brother Lucas dulu. Lepas tu Brother Richard. Okay, Brother Richard di sini. Right? Kita seperti yang dipahamkan, kita akan pergi rumah Brother Lucas juga dekat Uni Garden. Lepas tu baru kita akan serang rumah Brother Richard dan di sanalah seperti yang mereka cakap itu kita akan makan di sana. Betul tak Brother Richard? Right? 27 the next day. Ini Sabtu, 26 Sabtu, 27 Ahad. Brother Martin dan juga Pastor Yaya. Suara saya. Okay, Brother Martin itu rumah kami lah. Saya, abang, kami sendiri rumah abang. Kami kumpul di situ. Okay, dalam perancangan kami buat bisnis dulu di Setakat. Sebab kita menuju sana, so dia nak jauh sedikit. Sikit lah. Kita akan di sana dulu dalam pukul 6, pukul 7. Macam pukul 7 lah. Kita akan kira di sana. Lepas tu habis keliling dalam 1 jam macam tu kita akan pergi ke rumah pastor. Sementara pastor kan di sana
barulah kita diri mas makanan saja. Okay? And then ada lagi next. Okay, gotong royong di MCLC ini 26 bulan Sabtu 9 pagi. Bagi yang tidak keberatan itu datanglah ya. Kita sama-sama bersihkan meja ni. Maksudnya gereja ini kita bersihkan. Okay, kita bersihkan tempat ibadat kita. Okay, sumpah kita tidak ada. So apa yang kamu lakukan? Upahnya besar. Itu bahasa tenaga. Apa yang kamu lakukan? Baik pelayanan di dapur, dalam pelayanan, baik menyapu sampah pun, buang sampah juga. Tidak ada upahnya. Right? Okay, sama-sama datang pukul 9 pagi 26 bulan dan mungkin kita akan bimbang balik dekat grup lah. Okay, pasal tutorial kita diskusi. Sampai itu kita berfellowship. Right? Okay, next dana gereja. Seperti kesimpulan sumbangkan bermula bulan September sesuai dengan mesyuarat ahli majlis gereja pada 21 bulan Ogos Ahad. Setiap keluarga, okay, bukan individu, setiap keluarga, tapi nak individu boleh juga ada masalah, memberi sumbangan bulanan berjumlah RM10 saja. Kita macam keluarga kami berlima lah, boleh sumbangkan RM10. Tapi kalau lebih lagi, cukup Tuhan lah. Ini at least RM10 sebulan. Okay? Sebabnya adalah keperluan pembangunan gereja. Okay? Right? Next. Okay, online banking nanti kita akan share dalam grup lah. Ini account always we share every week. Right? Tapi bank. Okay? Next. Ini dulu master ya. Kalau yang belum ada master, saya rasa semua yang ada rasanya. Kalau yang belum dalam grup, boleh beritahu dengan kami lah. Jadi yang boleh invite dalam grup, segala information ada dalam grup. Ada lagi? Ada. Alright. Dan cukup puji Tuhan. Okay. Dan terima kasih kepada semua yang datang pada hari ini. Kita tahu semua ada yang balik kampung. Half dari gereja kita ini cuma kita balik kampung, ya akan mendidik, ada yang mendidik di kampung, ada yang mendidik di sini. Ini betul bukan mendidik di sini rasa, tapi ada juga yang mendidik di hidup. Aku mandi sanggup. Puji Tuhan. Terima kasih kerana datang. Okay. Dan terima kasih kepada yang menyediakan makanan kita minggu. Selalu yang sismuni. Siapa lagi? Satu ya. Ramai. Sungguh diberkati. Ya. Apapun yang kau bawa ke gereja sini, percayalah semua itu ada upahnya. Okay? Apa yang kamu tabur itu kamu jual. Keep in mind, right? Okay, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi ini, saya minta sekali lagi Uncle Sani untuk doa refreshment dan juga doa penutup. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu akhir ibadah kami. Kami berterima kasih karena kami sungguh diberkati melalui yang kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan segala pujian syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat kami. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan ada bersama mereka, Immanuel yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Begitu juga orang-orang jiran dan orang-orang yang seiman dengan kami, percaya kepadamu bahwa sungguh baik Yesus di dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas makanan yang kami menikmati sebentar ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau kami mau makan, kami boleh makan. Semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang datang hari ini.
Oke, jangan balik dulu, kita ada refreshment. So, sekian